Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wawi Hadiana di channel Wiwin Nurmela Dewi. Video kali ini masih membahas tentang SPMB tahun 2025, di mana untuk kategori SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang bagaimana melihat tata cara pendaftaran dan mengecek hasil pendaftaran. Dan video ini kita akan tetap melihat melihat berapa sih jumlah yang daftar, berapa sih yang peluang-peluangnya bagaimana. Karena ada yang terbaru guys, ada yang maksudnya ada menu, bukan menu ya, ada tampilan baru yang muncul, karena di video sebelumnya saya belum melihat itu semua, tapi sekarang sudah muncul dan kepenasaran saya sudah terpenuhi, keraguan saya sudah terpenuhi. Terima kasih pada panitia SPMB Provinsi Jawa Barat yang telah memberikan gambaran dengan jelas bagaimana untuk melihat peluang-peluangnya. Kita langsung saja, kita karena apa sih yang menurut saya baru dan menurut saya memenuhi keingintahuan saya tentang SPMB ini. Kita langsung ke websitenya ya. Kita langsung ke websitenya. Di sini di sini ada apa? Bukan menu ya namanya ya. Karena kemarin kita sudah membahas tentang di informasi SPMB di sini. Dan ini ada informasi SPMB, informasi pendaftar masih ditutup. Kita ke informasi SPMB saja. Apa sih tampilan, bukan tampilan ya, apa sih yang muncul baru di sini? Saya mengeceknya kemarin itu, bukan kemarin ya, beberapa jam yang lalu mengecek, dan ternyata keingintahuan saya terpenuhi. Karena video sebelumnya ini tidak ada, tapi pas beberapa jam yang lalu mengecek ini ada. Kita akan coba di informasi SPMB. Akan lihat di mana ya, kita ke Bandung sajalah, kita ke cabang dinas 7, cabang dinas 7, kita melihat di kota Bandung, dan ini negeri. Kita akan cek di SMA Negeri 1 Bandung. Apa yang menurut saya muncul baru di akhir-akhir ini, Hamin berapa ya, kalau dari Senin Hamin 3 atau Hamin 4 ya, Hamin 3 ya. Di sini ada masih seperti biasa, ada anak guru, peluangnya atau kuotanya ada 12. Kejuaraan akademik tidak muncul, tidak ada. Kepemimpinan ini berarti akademik, kepemimpinan dan akademik rapot ini di tahap kedua. Domisili, dan khusus, mutasi, dan KTM ini tahap 1. Domisili 139, putaran khususnya 19, mutasinya 8, dan KTM-nya 99. Apa yang menurut saya muncul baru di sini yaitu di statistik guys. Nah, di statistik ini ada anak guru. Anak guru 14, sedangkan kuotanya itu anak guru 12. Berarti sudah terlampaui, dan ini ada kemungkinan dua orang akan tersingkirkan seandainya di jalur mutasi ini tidak ada yang mendaftar. Kita lihat jalur mutasinya. Jalur mutasinya ada 1. Nah, ini yang menurut saya baru muncul ya. Ini domisili. Di video sebelumnya domisili ini belum ada, tidak ada muncul di statistik. Dan ini yang baru, dan ini sudah terlihat sangat jelas sekali bahwa total pendaftar di SMA 1 Bandung ini, total pendaftar domisili ada 262. Dan sudah diverifikasinya 151, dan yang belum verifikasi 111. Artinya berarti kalau kuotanya di domisili ini 139, ada sekitar hampir 100 ya yang terlempar, atau ada kemungkinan 100 yang tidak akan diterima di SMA 1 Bandung. Apa kriteria yang diterima tiganya? Ini jarak ya, dari jarak yang terdekat dari sekolah. Ini domisili. Ini baru muncul beberapa jam yang lalu, dan luar biasa. Terima kasih pada panitia SPMB Provinsi Jawa Barat yang bisa melihat. Bagi yang pendaftar belum verifikasi, yang ini nih menurut saya, kalau memang ini udah diverifikasi 151, sedangkan yang kuota 139. Dari yang sudah diverifikasi ini sudah membuang. Misalnya ada 100 lagi yang belum diverifikasi. Kalau memang jaraknya di bawah 1 kilo, ada kemungkinan bisa masuk. Tapi kalau jaraknya di atas 1 kilo, yang ini terutama di SMA 1 Bandung sepertinya akan terlempar. Jadi peluangnya kecil. Menurut saya lebih baik kita cari sekolah yang lain, atau kita cari jalur yang lain kalau memang masih pengen di SMA Negeri 1 Bandung, gitu ya. Karena ada 101 belum terverifikasi, banyak banget, hampir setengahnya dari sini ya. Oke. Domisili ada muncul di menu, bukan menu, di statistik, dan ini luar biasa.
bisa melihat dan mengecek apakah kita sudah terverifikasi atau belum. Nanti di video sebelumnya saya sudah bahas. Kita coba lihat KTM. KTM juga sudah muncul juga, dimunculkan di statistik, dan ini KTM ini total pendaftar 82, sedangkan untuk kuotanya itu ada 99, berarti masih ada sekitar 10 ya, atau 11 yang ini, dan di verifikasinya 61, dan ini belum verifikasi 21. Nah, kalau kita pengen berbicara peluang, menurut saya kalau ini yang belum diverifikasi dan dia punya syarat untuk KTM, ya menurut saya daftarnya ke sini aja, daftarnya ke KTM gitu, biar ada peluang di sana. Tapi kalau memang yakin di domisilinya jaraknya terdekat, ya boleh, silakan kalian bertahan di domisili, karena dengan kuota yang ada dan total pendaftar yang ada ini sudah melebihi kuota, dan ini banyak yang terlempar, hampir 100 orang terlempar ya. Ada kemungkinan seperti itu. Jadi gitu ya. Oke, kita akan cek sekolah yang lain apakah sama. Kita tetap di Bandung ya, tapi kan kita cek di SMK-nya di Kota Bandung masih. Oke, kita cek di SMK mana nih? SMK 10 Bandung. SMK 10 Bandung. Untuk anak guru kuotanya ini kuotanya kok belum muncul ya. Oh, cuma ada dua jurusan ya. Sebentar, persiapan kelas industri juga 2 jurusan. Oh iya, 2 jurusan ya. Di SMK itu 2 jurusan. Ini ada 86 dan 22. Kalau domisili terdekatnya juga sama ya. Oke, ini hanya 2 jurusan. Coba kita lihat di persiapan kelas industri. Seni pertunjukan ini 86, yang daftar 54, sedangkan broadcast perfilman kuotanya 22, ini dapat 8. Masih banyak peluang kalau di SMK Negeri 3, SMK 10 Bandung. Masih ada peluang ya. Kita cek yang lain aja deh dulu. Coba kita KTM kuotanya 108, seni pertunjukan dan broadcast itu 27. Wah, ini 54, masih banyak KTM masih banyak peluang juga. Ini masih banyak peluang juga. Oke, karena pendaftarnya belum banyak. Nah, kita akan coba cek di sekolah lain. Masih di Bandung, coba kita akan cek di SMA. Mana? Kita akan cek coba di SMA Negeri berapa nih? SMA Negeri 5 Bandung. Oh, SMA Negeri 8 Bandung aja deh. SMA Negeri 8 Bandung. Kuota mutasi 13, anak guru 8, KTM 108, dan domisili 151. Kebutuhan khususnya 22. Wah, banyak juga. 432. Ini berarti 12 rombel. Oke, statistiknya adalah mutasi 16. Di sini mutasi berapa? Mutasinya 13 sudah terlampaui, dan ada 3 orang yang ada kemungkinan tersingkirkan kalau memang masih tetap 16 dengan jumlah kuota yang ada. Ya, gitu ya. Anak guru udah 19, sedangkan sini anak gurunya ada 8, ini juga setengahnya sudah 8 orang ada kemungkinan. KTM 58, di sini ada 108, nah masih setengahnya. Masih ada 50 lagi, masih ada peluang. Domisili, wow, domisilinya banyak sekali. Domisilinya total pendaftar 304, sedangkan di sini kuotanya itu hanya 151, setengahnya guys. Mantap. Nah, menurut saya masih ada yang belum verifikasi 299 nih. Menurut saya ya seperti tadi bahasanya, kalau memang pengen banget diterima di SMA Negeri 8 yang belum verifikasi, ya mendingan ubah pendaftaran, ganti pendaftarannya di jalur yang lain kalau memang kalian punya berkasnya dan siap berkasnya. Apa jalurnya? KTM masih ada 50 lagi di sini nih. Karena kuotanya 108 dan ini baru 58, berarti ada 50 lagi. Kalau menurut saya, kalau di domisilinya karena baru verifikasi baru 5, berarti ini masih banyak 200-an ini belum diverifikasi. Bagi yang punya datanya, bagi yang punya KIP, bagi yang punya data KIP, bagi yang punya bukan ya DTKS ataupun kartu PKH, kartu keluarga
kartu keluarga sejahtera KKS ataupun KIP yang dari Kemenag itu boleh ya, karena yang saya tahu KIP dari Kemenag itu ada kartunya dapat tapi dia tidak terdaftar di TKS dan Dapodik, jadi tidak muncul. Jadi checklistnya merah semua nanti yang punya kartu Kemenag ya. Kartu KIP yang dari MTS itu bisa didaftarkan kalau memang panitianya mengizinkan. Tanyakan dulu ke panitia apakah ini boleh atau tidak. Kalau di sekolah yang saya tuju itu boleh karena memang itu KIP juga sama. Yang dikeluarkan oleh Kemenag karena tidak masuk di DTKS dan Dapodik. Kalau yang saya tahu seperti itu ya. Jadi silakan kalian daftarkan ataupun ubah pendaftaran kalau memang melihat statistiknya seperti ini gitu. Ini luar biasa, setengahnya keluar nih. Jadi kalau memang kalian punya berkasnya, ya lebih baik nyari peluang yang ada, pindah ke sini. Semoga di sini tidak ada banyak yang mendaftar, gitu ya. Ini menurut saya. Oke, ini banyak sekali. Kebutuhan khusus juga, ini ada 22, masih ada kebutuhan khusus, masih 13 ya, masih 13 di sini pendaftarnya. Jadi masih ada peluang. Ya. Sepertinya sekolah-sekolah favorit pasti untuk domisili banyak membuang sepertinya. Kita akan coba lihat kabupaten yang lain. 2 sekolah lagi aja. Setelah itu cukup ya. Nah, kita pengen lihat di KCD Indramayu deh. Cabang Dinas 9 Indramayu. Kalau tidak salah itu Indramayu itu yang favoritnya itu SMA Negeri 1 Sindang kalau tidak salah. Kita akan coba cek dulu benar tidak ya. Mana SMA lagi 1 Sindang? Ada enggak? Apa salah? Indramayu, Losarang, Sinang. Nah ini nih. Kita akan coba cek. Tapi saya tidak tahu ya apakah benar atau tidak yang saya prediksikan. Domisili 151, KTM-nya 108, kebutuhan khusus 22, mutasi 4, anak guru 17. Oke. Bagaimana statistiknya domisili? Nah, kan betul. Wow. Ini setengahnya domisilinya 343. Yang baru verifikasi baru 23 dan yang belum punya masih 320 guys. Masih banyak banget, ini setengahnya. Sedangkan KTM-nya 118, ini juga udah habis. Wow, ini udah habis 118, berarti ada 108. Ada 10 orang yang terlempar di KTM, luar biasa. Kebutuhan khusus baru 2 kebutuhan khusus ini 22. Terus mutasinya baru 8, sini ada 4, udah terlewati mutasi. Anak guru 57, di sininya kuotanya 17, ya terlewati juga. Artinya ini di SMA 1 Sindang ini sudah melampaui atau sudah melebihi kuota ya, kecuali yang di murid kebutuhan khusus. Kalau ini belum yang mendaftar, kalau ini tidak banyak yang mendaftar, ada kemungkinan sesuai dengan juknis yang ada, ini akan dilimpahkan ke KTM kalau tidak salah. Akan dilimpahkan KTM karena yang udah khusus 22 baru 2, berarti 20 ini akan dilimpahkan ke KTM dan KTM akan menjadi 228. Ini 218, berarti sekitar 10 lagi ya. Kalau memang di kebutuhan khususnya pendaftarnya seperti ini. Jadi menurut saya kalau memang kalian pengen tetap di sekolah ini, sekali lagi silakan kalian cari informasi, bukan cari informasi ya. Ini adalah kesempatan yang luar biasa untuk bisa melihat total pendaftar sudah verifikasi, pendaftar belum verifikasi. Ini yang terbaru tahun kemarin, ini tidak ada seperti ini. Jadi kalian bisa mencari peluang yang ada, di mana cari pendaftar yang sedikit gitu. Jangan sampai kalian melihatnya memaksakan. Ya kalau kita domisili jaraknya jauh, ini saya yakin ini di bawah 1 kilo ini kebanyakannya nih yang diterimanya nih. 151 di bawah 1 kilo kebanyakannya. Ada kemungkinan bisa jadi 900 meter ini udah masuk ini. Atau 800 meter udah masuk. Mungkin lebih kurang dari itu. Makanya kalau yang merasa jauh ya sudah nyari sekolah yang lain saja yang berpeluang kalau pengen di negeri. Tapi kalau pengen memaksakan di sini dan ini hanya untuk lalu lintas ataupun pengen biar tidak penasaran ya mangga. Nanti itu ada di tahap kedua di mana jalur rapot ada tesnya gitu ya, nggak apa-apa, silakan saja. Tapi kalau berbicara peluang, menurut saya cari peluang yang bagus dan juga peluang diterimanya juga bagus, dan jangan sampai di sini sudah tahu seperti ini memaksakan kehendak ya pasti terlempar lah kalau kita jaraknya jauh ya. KTM juga sama kan, ini berbentuk jarak juga. Kalau domisili bukan jarak, maaf.
Kalau domisili bukan jarak ya. Kalau domisili ini dari nilai rapot. Maaf, sekali lagi saya minta maaf. Kalau domisili dari nilai rapot, kalau domisili itu ternyata kalau melebihi kuota yang dia ada, ini bukan dari nilai rapot tapi bukan dari jarak tapi dari nilai rapot, rata-rata rapot semester 1 sampai semester 5. Kalau memang kalian rata-rata rapotnya bagus, ada di atas kira-kira 5 semester itu 85 ke atas, nah ini ada peluang. Tapi tetap jarak dulu, nanti baru rapot gitu ya. Oke, ini KTM sama juga jarak. Kalau KTM jarak ya, itu yang ada di sini. Ada yang terbarunya adalah muncul di statistik domisili dan KTM. Ini bisa masih ada waktu 3 atau 4 hari dari sekarang. 3 hari lagi masih bisa kalian merubah pendaftaran untuk bisa tembus di sekolah yang negeri gitu. Kalau kita melihatnya seperti ini ya susah. Kalau kita tetap bertahan ya bangga saja sih, nggak jadi masalah, tidak ada larangan. Ya berharap berarti nanti kalau tidak lolos di tahap 1 berarti nanti daftar di tahap kedua. Gitu ya. Ini adalah salah satu terobosan baru dari pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan panitia SPMB-nya mengeluarkan statistik yang ada total pendaftaran verifikasi yang belumnya data betul-betul jadi kelihatan kita mendaftar berapa. Nanti kalau di informasi SPMB-nya informasi pendaftar sudah ada, informasi pendaftar ini nih, saya bisa memprediksikan siapa yang masuk, siapa yang tidak di SMA ya ini yang banyak nih. Ini prediksi aja, belum tentu benar. Karena ininya belum muncul di informasi pendaftarnya, jadi belum bisa ngapa-ngapain. Yang penting kita tahu dulu bahwa total pendaftar sekian, yang sudah verifikasi sekian, dan belum verifikasi sekian. Yang belum verifikasi kalau memang mau bertahan silakan, kalau tidak mau bertahan silakan ubah datanya, ubah perubahan dan daftar ke SMA yang memang kalian mau dan ada peluang di sana. Silakan kalian cari-cari sendiri aja. SMA yang kira-kira total pendaftarnya masih sedikit gitu ya, jangan terlalu banyak. Oke. Sekian ini video kali ini, dan terima kasih kepada panitia SPMB tahun 2025 Provinsi Jawa Barat yang mengeluarkan statistiknya yang luar biasa. Ini adalah peluang bagi kalian yang belum mendaftar dan belum diverifikasi, yang belum diverifikasi untuk bisa merubah pendaftaran untuk diterima di sekolah-sekolah negeri terutama ya, walaupun tidak sesuai dengan keinginan kalian, minimal kita sekolahnya di negeri gitu. Kalau menurut saya ya, jadi ya kalau swasta pun bagus, tidak ada yang jelek. Sekolah itu sekolah negeri swasta sama-sama bagus tergantung kitanya. Walaupun kalian sekolah di negeri tapi ternyata kaliannya malas-malasan, kaliannya malah jarang masuk, itu tetap aja jelek jadinya. Tapi kalau kalian sekolah di swasta tapi kalian yang rajin, tapi tetap yang terbaik jadinya. Jadi tapi minimal di pendaftaran awalnya ada peluang di negeri. Kenapa kita lewatkan gitu? Kalau kita lewatin ini percuma, berarti kita melewatkan peluang yang ada. Jadi lebih baik kita jabarin dulu di negeri. Kalau memang tidak masuk ya tidak jadi masalah, ke swasta pun is okay. Oke. Terima kasih. Ini video yang mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akan lanjut di video berikutnya. Saya sedang menunggu informasi pendaftar, semoga 2 hari ke depan muncul biar kita bisa memprediksi siapa yang bisa masuk, siapa yang tidak di beberapa jalur yang ada. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.